Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Pada kesempatan kali ini, Holonime akan merangkum anime yang berjudul Tsuki ga Kirei yang menceritakan dua anak remaja yang saling jatuh cinta, namun mereka tidak mengerti bagaimana cara menunjukkan rasa sayang mereka. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe-nya sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ajaran baru telah tiba. Sekarang MC kita yang bernama Azumi Kotaro tengah memasuki ajaran tahun ketiga di SMP Kawagoe Daisan. Di luar sekolah, Kotaro suka menulis karya sastra dan novel singkat sebagai hobi yang ia senangi. Meski telah memasuki ajaran baru, Kotaro masih sekelas dengan sahabatnya yang bernama Daichi dan Roman. Mizuno Akane yang merupakan gadis dari klub atletik melihat bahwa tak ada satupun nama yang ia kenal dari kelas barunya itu. Sebelum masuk kelas, ia sempat memperhatikan Kotaro yang sedang bercanda bersama sahabatnya. Akane adalah orang yang sangat pemalu, bahkan ia mempunyai kebiasaan unik. Untuk mereda rasa gugupnya, ia akan meremas-remas boneka kentang miliknya. Kotaro tipis-tipis sempat memperhatikan tingkahnya Akane yang kelihatan sangat canggung untuk berbaur dengan teman baru di sekitarnya. Hingga akhirnya ada yang menyapa Akane, yang adalah teman kelasnya saat masih SD dulu. Sebelumnya, Akane mempunyai sahabat, namun mereka terpisah saat naik kelas. Tetapi mereka masih bisa berhubungan karena masih dalam satu klub yang sama, yaitu klub atletik. Pada malam harinya, keluarga Akane memutuskan untuk makan malam di luar. Namun ternyata di sana juga ada teman satu kelasnya yang baru, yaitu Kotaro, yang juga sedang makan bersama keluarganya. Saat kakaknya Akane mengetahui bahwa Akane kenal dengan pria di sebelahnya, kedua keluarga itu pun saling mengakrabkan diri satu sama lain. Setelah selesai dengan perasaan yang sama-sama malu, Akane pun meminta Kotaro agar tidak menceritakan hal ini di sekolah. Keesokan paginya, guru membagi kelompok, yang mana Akane dan Kotaro satu kelompok yang bernama kelompok perlengkapan. Akane disuruh temannya untuk meminta line pada tiap murid di kelasnya agar memudahkan mereka dalam berkomunikasi di grup. Semuanya telah terkumpul dan tersisa hanya satu orang yang belum, yaitu Kotaro. Dengan perasaan yang malu, Akane pun memberanikan dirinya untuk meminta ID line, dan dari percakapan tersebut membuat keduanya sedikit merasa lebih kenal. Akhir pekan, lomba olahraga pun dimulai. Karena Akane dari klub atletik dan menyukai hobinya itu, ia pun dengan semangat menjuarai perlombaan itu. Kotaro yang melihatnya pun terpukau pada Akane. Lalu Kotaro juga ikut lomba lari 200 meter untuk yang pria. Namun ia tidak berkutik karena di dalam peserta tersebut ada ketua klubnya Akane, yaitu Hira. Yang tentu saja dari segi stamina, Hira berhasil menduduki posisi 1. Sedangkan Kotaro dengan napas yang sempoyongan membuat ia terjatuh yang akhirnya menduduki posisi terakhir. Lalu setelah istirahat, Kotaro ingin mengobati lukanya, namun saat itu guru sedang tidak ada. Jadi temannya Akane lah yang mengobatinya karena kebetulan berada di sana. Ia bernama Chinatsu. Chinatsu baru ngeh bahwa pria ini adalah si pria berambut ikal yang pernah Akane ceritakan. Spontan Kotaro merasa malu karena namanya disebut-sebut dalam percakapan para gadis. Lomba selanjutnya akan dimulai. Ayah dan ibunya Akane yang sedang menghadiri acara itu berniat ingin memvideo Akane pada lomba terakhir. Sampai-sampai ia tidak sadar menjatuhkan bonekanya saat ia dan timnya sedang merundingkan lomba selanjutnya. Kotaro lalu tanpa sengaja mendengar Akane yang sedang kehilangan bonekanya. Hingga akhirnya tibalah lombanya Akane, ia pun tampil dengan penuh rasa grogi. Sampai-sampai ia mengacaukan lombanya karena terlalu gugup menangkap baton yang dikasih rekan satu timnya. Setelah selesai acara, Kotaro mengasih bonekanya Akane yang terjatuh di gudang. Kotaro lalu menyemangati Akane dan memberi motivasi yang membuat Akane merasa damai atas insiden yang ia alami saat lomba tadi. Lalu mereka pun akhirnya berpamitan. Pas di rumah, Akane menchat Kotaro dan berterima kasih padanya. Pada malam itu, obrolan yang menyut-nyutkan dada pun tengah mereka rasakan. Semenjak saat itulah mereka menjadi sering chattingan dan membicarakan banyak hal. Padahal saat di sekolah mereka tidak saling bicara, dikarenakan sama-sama malu dan hal lainnya. Saat perlombaan kemarin, Kotaro tanpa sengaja mendengar rumor bahwa Akane sedang dekat dengan Hira. Padahal Hira lah yang berusaha mendekati Akane. Kotaro ingin memastikan apakah ada orang yang Akane suka. Namun Kotaro cukup payah karena tidak berani menanyakannya.
Saat sepulang sekolah, Kotaro terkadang mampir ke toko buku milik temannya yang juga teman klubnya di kuil. Ia bernama Daisuke. Kotaro adalah orang yang sangat mengagumi seorang puitis legendaris bernama Dazai yang ia sering ambil kata-katanya sebagai pedoman hidup. Berkat arahan dan koreksi dari temannya itu, Kotaro bisa merevisi kata-kata yang lebih bagus untuk dibaca pada karyanya. Dan juga, Daisuke merupakan orang satu-satunya yang Kotaro beri izin membaca karyanya itu. Lalu Kotaro pun mencoba ikut serta dalam penghargaan sastra pendatang baru dan mengirim karyanya. Hari Minggu, Akane akan mengikuti lombanya lagi. Dan ia yakin akan memecahkan rekornya yang lama. Namun sayangnya Kotaro tidak bisa hadir sebab hari Minggu Kotaro pergi ke kuil. Karena ia pria yang taat ibadah sekaligus klubnya sedang latihan untuk festival Hayashi di Kawagoe nanti. Hari Minggu pun tiba. Akane berhasil memecahkan rekor barunya. Namun belum sempat memberitahu hasilnya kepada Kotaro, HP-nya pun mati. Karena merasa sesak di dada sebelum memberitahu hasilnya, Akane pun menyusul Kotaro ke kuil. Pada momen itu Kotaro menembak Akane. Karena secara tiba-tiba Akane pun terkejut dan meminta waktu untuk memikirkan jawabannya. Hingga liburan tengah semester pun tiba, masih belum juga ada jawaban dari Akane. Lalu kelas mereka mengadakan liburan Dharma Wisata ke pusat kota Tokyo. Sebagai refreshing mereka telah bekerja keras dalam ujian. Inilah momen yang paling pas bagi Kotaro untuk menanyakan perihal jawabannya Akane. Sebelum berangkat, jika para murid kedapatan membawa HP maka akan disita. Namun ya tetap saja ada beberapa dari mereka yang berhasil menyelipkannya, termasuk Kotaro dan Akane. Saat sampai di penginapan, Kotaro mengajak Akane untuk ketemuan di suatu tempat pada jam 12 siang. Namun karena teman Kotaro usil, sehingga ia pun ketahuan membawa HP dan disita oleh gurunya. Dan kasihannya Akane pergi ke tempat yang dijanjikan, namun tak ada respon jawaban dari Kotaro. Hujan pun turun. Kotaro datang sedikit terlambat namun ia tidak menemukan keberadaan Akane yang juga sedang mencari di mana Kotaro. Tidak jauh dari sana Kotaro melihat Chinatsu. Lalu ia pun menghubungi Akane lewat teleponnya Chinatsu dan akhirnya ketemuan lagi di tempat andalan yaitu kuil. Di sana Akane melampiaskan kekesalannya perihal janji Kotaro dan Kotaro juga menjelaskan HP-nya disita. Akane merasakan kecemburuan ketika Kotaro kenal dengan temannya yaitu Chinatsu. Lalu Akane pun memberikan jawabannya bahwa ia mau menerima Kotaro. Lalu mereka pun resmi berpacaran. Kedekatan mereka itu tidak diketahui oleh teman sekelas mereka. Kotaro adalah orang yang sangat amatir dalam hal pacaran. Ia pun mencari informasi di internet dan juga bertanya kepada temannya perihal orang pacaran itu sebenarnya melakukan apa saja. Ia beralasan ini hanya untuk cerita novelnya saja. Begitu pula dengan Akane menanyakan hal yang sama kepada kakaknya. Ah gitu doang pakai ditanyain segala padahal tinggal satset oe. Saat istirahat, Kotaro mengajak Akane ketemu di perpustakaan sekolah. Kotaro menunggu lebih dulu, namun tidak lama Chinatsu datang setelahnya. Di sini Chinatsu sok asik dengan Kotaro, yang membuat Kotaro bingung bagaimana cara meresponnya. Ternyata Chinatsu ingin ikut bimbel yang sama dengan Kotaro. Lalu Akane pun datang, langsung disadari oleh Chinatsu bahwa Kotaro dan Akane sedang janjian di tempat ini. Akane yang melihat Chinatsu dekat dengan Kotaro pun merasa cemburu. Namun di sisi lain ia juga tidak ingin merusak pertemanan dengan sahabatnya itu. Saat latihan di klub, Hira memperhatikan kemurungannya Akane. Lalu ia mencoba untuk menggacha lagi dengan menaklukkan hati Akane. Jadi di sini kisah cinta Akane dan Kotaro cukup lucu. Mereka sama-sama disukai oleh orang lain yang juga mereka sama-sama merasakan kecemburuan satu sama lain. Sepulang sekolah, Kotaro mengajak Akane ketemuan di toko buku milik temannya untuk bisa berduaan dengan tenang. Mereka mengobrol banyak hal seperti hasil ujian Kotaro yang buruk karena ia fokus pada novelnya sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Dan juga Akane bercerita sebentar lagi akan mengikuti lomba lari perwakilan provinsi. Akane sangat menikmati kebersamaan mereka itu. Namun di sisi lain ia merasakan hati yang tak karuan sebab Chinatsu malah secara terang-terangan memberitahu kepada Akane bahwa ia juga menyukai Kotaro. Akane merasa bimbang ia cinta pacarnya, namun ia tidak rela kehilangan sahabatnya. Akane harus mencari solusi yang terbaik seperti pepatah Banjar mengatakan, kodok kada mati ular tetap kanyang. Hari Minggu adalah lomba antar provinsinya Akane, namun sayangnya Kotaro tidak bisa hadir karena dihubungi oleh penerbit buku. Mereka pun saling menyemangati dengan apa yang mereka lakukan.
Kotaro dipanggil oleh penerbit ABC dari perusahaan Kadoyama. Berkat berkas karya sastra yang telah ia kirim sebelumnya, Kotaro datang dengan penuh semangat walaupun untuk menuju tempat itu jauh di luar kota sana. Setelah sampai, ia disambut oleh editor ini. Orang ini menjelaskan memang benar sedang mencari penulis muda, namun alasan ia memanggil Kotaro bukan karena apa yang Kotaro tulis dalam karya sastranya, melainkan melihat ketekunan dan potensi dari Kotaro. Karena menurut mereka karya sastra tidak menjanjikan, mereka merekomendasikan untuk membuat cerita novel ringan saja, terlebih lagi Kotaro masih muda. Namun karena Kotaro sangat menyukai kegemarannya itu, ia pun dengan berat hati menolak tawaran itu. Di sisi lain, Akane juga kalah dalam lombanya karena ia tidak fokus. Sebelum bertanding, ia sempat mengobrol dengan Chinatsu dan mengatakan bahwa sudah berpacaran dengan Kotaro. Lalu Chinatsu menjawab bahwa ia sudah menyadarinya. Kampret, kalau udah sadar ngapain ganggu hubungan orang, kocak. Dan parahnya lagi, ia tetap ingin menyatakan perasaannya suatu saat nanti kepada Kotaro agar hatinya terasa lega. Akane hanya bisa terdiam. Meski begitu, ia masih menganggap Chinatsu teman. Begitu juga sebaliknya. Pada permasalahan yang lain, Kotaro lama tidak lama merasa tidak tahan melihat Hira yang selalu mencoba mendekati Akane. Lalu ia pun menunjukkan sisi kejantanannya dengan mengatakan bahwa Akane adalah pacarnya. Hira hanya bisa terkejut dan diam 1000 kata. Lalu hubungan Akane dan Azumi pun telah tersebar di sekolah. Melihat kedekatan yang ditimbulkan oleh Akane dan Kotaro, itu membuat perasaan Chinatsu semakin terluka. Pada saat Akane dan Kotaro makan berdua, Daisuke tiba-tiba menghubungi Kotaro untuk latihan, karena festival Hayashi akan sebentar lagi. Akane pun ikut dan melihat Kotaro latihan. Di sini Kotaro berperan menjadi model penarinya. Scene berpindah, tidak disebutkan kapan waktunya. Malam itu Akane dan Kotaro pergi kencan ke kuil Hikawa. Akane sangat cantik menggunakan kimono atau yukatanya. Di sana Akane memberikan Kotaro hadiah ulang tahunnya yang telah lewat 3 hari yang lalu. Karena Kotaro baru saja mengatakan tanggal lahirnya. Hadiahnya adalah boneka kentang yang juga dimiliki Akane. Di sana mereka menulis permohonan doa di sebuah tempat khusus dan berharap doa mereka diijabah oleh Sang Kuasa. Namun masing-masing di antara mereka tidak mau memberitahu apa doa yang mereka panjatkan kepada Kami Sama, yang padahal isi dari doa mereka ternyata sama. Tidak terasa mereka sudah memasuki ujian akhir dan minggu depan akan menjadi lomba terakhir yang berkesan bagi Akane. Akane dan Kotaro masih belum memutuskan akan lanjut ke sekolah mana. Meski nanti sekolah mereka berbeda, setidaknya rumah mereka tetap berdekatan. Di sisi lain, ibu Kotaro sedikit memarahinya karena tidak serius dan belum saja memutuskan untuk masuk sekolah mana. Padahal ini juga kan untuk masa depannya Kotaro. Namun baiknya ayah Kotaro sedikit santai dan tidak memaksakan apa kehendak Kotaro. Lomba Akane pun dimulai, ia berhasil mencetak rekor barunya lagi. Kotaro hanya menonton secara diam-diam karena Akane merasa gugup saat Kotaro bilang ingin menontonnya. Scene berpindah, kemudian Akane memberitahu berita yang tidak mengenakan tentang kepindahan ayahnya yang ditugaskan bekerja di kota Chiba yang jaraknya 2 jam dari tempat mereka saat ini, dan mengharuskan Akane pindah rumah dan mencari sekolah terdekat yang ada di sana, yaitu SMA swasta Kome lewat jalur rekomendasi. Kotaro tidak menyalahkan keadaan, ia berniat juga ingin mendaftar di sekolah yang sama, meskipun harus lewat ujian, karena mustahil lewat rekomendasi karena nilainya yang rendah kemarin. Festival Kawagoe pun dimulai. Hari itu Akane datang bersama teman klubnya yang pasti ada Hira dan Chinatsu. Malam itu mereka melihat penampilan Kotaro yang berperan sebagai sosok Oni atau apalah itu. Setelah selesai dan jam istirahat, Kotaro mengajak Akane untuk ketemuan di suatu tempat. Setelah dekat dengan tempat yang dijanjikan, Akane dan temannya bermain gunting batu kertas dan 2 orang yang kalah akan membuang sampah mereka. Di sini Akane dan Hira yang kalah. Lalu Hira memanfaatkan momen ini untuk mengungkapkan perasaannya. Karena ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka berdua, yang mana Hira juga mengetahui bahwa Akane akan pindah rumah. Ia mempertanyakan mengapa harus dengan Kotaro, sedangkan Hira telah lama mengenal Akane dan sudah menyukainya sejak lama. Akane menganggap Hira sebagai teman, dan teman adalah hal yang penting bagi Akane, dan tidak ingin menggabung keduanya antara teman dan perasaan. Dari kejauhan Kotaro melihat dan memperhatikan mereka berdua dengan perasaan yang sedih tentunya. Kotaro tetap mengajak bertemu di tempat yang telah dijanjikan, lalu ia menanyakan apakah Akane berduaan dengan Hira. Akane menjelaskan semuanya
Walaupun Kotaro seakan terlihat biasa-biasa saja, namun ia tidak bisa menutupi kecemburuannya dan bersikap dingin pada Akane. Lalu ia pun meninggalkannya begitu saja karena acara akan segera dimulai lagi, yang mana hal itu membuat Akane bersedih akan sikapnya Kotaro. Scene berpindah tidak lama Akane mengetahui bahwa Kotaro memang beneran ingin mendaftar di SMA Kome tanpa sepengetahuan orang tuanya. Karena terutama ibunya pasti akan menentang pilihan Kotaro, meski begitu ia akan membujuknya dan ingin terus bersama Akane selamanya. Akane merasa terharu dengan pengorbanannya Kotaro. Keesokan harinya, Kotaro dan ibunya pergi ke sekolah menemui gurunya dan mendata perihal sekolah mana yang akan dipilih selanjutnya. Ibunya menginginkan Kotaro sekolah di negeri atau di kota. Di sini Kotaro langsung to the point bahwa ia ingin masuk ke SMA Kome yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Terlebih lagi ibunya mengetahui bahwa alasan Kotaro ingin masuk ke sana hanya karena seorang wanita. Sehingga hal itu membuat ibunya dan Kotaro bertengkar. Ayah mencoba menenangkan suasana. Di sisi lain Akane cerita dengan kakaknya bahwa Kotaro akan masuk sekolah yang sama. Kakaknya sedikit menentang karena tidak ada jaminan bahwa hubungan mereka akan bertahan sampai lulus. Melihat kegigihannya Kotaro dalam belajar untuk ujian masuk, hati ibunya pun sedikit luluh. Tanpa sepengetahuan Kotaro, ibunya berkonsultasi dengan wali kelasnya Kotaro untuk memberinya kesempatan. Saat Natal, Akane mengajak Kotaro ketemuan dan ia memberikan hadiah berupa shawl berwarna biru yang ternyata kepanjangan namun masih bisa dipakai. Kotaro juga memberikan hadiah sapu tangan pada Akane. Malam harinya, ayahnya Kotaro punya permintaan. Ia boleh sekolah di Kome, namun jika gagal, ia harus masuk SMA negeri. Kotaro pun juga sudah mulai baikan dengan ibunya karena mengetahui yang dilakukan ibunya untuk dirinya. Setelah beberapa hari, hasil tes penerimaan pun keluar. Akane lulus dan Kotaro tidak berhasil lulus, sehingga ia harus masuk ke SMA negeri di dekat rumahnya. Ternyata Chinatsu juga mendaftar di SMA negeri yang sama dengan Kotaro. Di saat pulang bareng, Chinatsu lalu mengeluarkan ultinya, maksudnya seluruh isi hati dan perasaannya kepada Kotaro lalu mencoba menembaknya. Namun Kotaro hanya diam yang mengisyaratkan bahwa ia menolaknya. Selain itu, Chinatsu memberitahu pada Akane bahwa ia sudah menembak Kotaro, walaupun bakal tahu juga ditolak. Anehnya ngapain pakai diberitahu segala, dan sambil mengatakan, kita masih berteman kan? Setelah kelulusan, Kotaro mengatakan pada Akane, meski beda jarak ia tidak keberatan jika harus LDR dengannya dan mengunjunginya seminggu sekali, hasil dari uang kerja paruh waktunya nanti. Akane menanyakan kenapa tidak bilang bahwa Chinatsu menembaknya. Kotaro hanya diam, karena di dalam hatinya ia tidak ingin mengecewakan Akane. Akane mengutarakan semua kecemasannya yang mana Kotaro selalu memaksakan semuanya demi dirinya, dan hal itu membuatnya terbebani dan merasa sakit. Sebelum pergi, Akane memberikan sentuhan bibirnya dulu kepada Kotaro, lalu lari menjauhi Kotaro. Kotaro hanya bisa kebingungan dengan apa yang dilakukan Akane, dan mereka tidak berhubungan semenjak hari itu. Hari kepergian Akane pun tiba. Ia berpamitan dengan teman-temannya. Chinatsu lalu memberitahu Akane bahwa Kotaro telah menerbitkan ceritanya dan menjadi viral di internet. Yang ternyata isi cerita itu adalah kisah perjalanan Kotaro bersama Akane. Mulai dari awal pertemuan mereka, hari-hari bahagia yang telah dilewati, hingga kini mereka harus dipisahkan oleh jarak. Kotaro lalu baru mengetahui bahwa Akane mengkomen ceritanya itu. Seketika ia pun bergegas menjaga keberangkatan Akane, lalu ia pun berteriak mengutarakan bahwa ia akan selalu mencintai Akane sampai kapanpun. Dari balik kereta api, Akane membaca akhir cerita yang bertuliskan seperti apa yang dikatakan Kotaro dari luar kereta. Akane pun sangat yakin bahwa Kotaro adalah orang yang tepat untuk dirinya. Lalu mereka pun LDRan hingga tumbuh dewasa, lalu menikah dan mempunyai seorang anak dan hidup bahagia. Nah, itulah seluruh alur cerita Tsukigakure versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.